Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng telah mendengar tentang berapa lama tetua Starlight menghabiskan waktu melanggar hukum dengan kekerasan. Jadi, dia sudah siap untuk bertahun-tahun yang tak berujung. Rencana kultivasinya juga dibagi menjadi banyak tahapan. Langkah pertama adalah memahami garis keturunan dan materi purba. Langkah kedua adalah menciptakan Dao. Dan langkah ketiga adalah berlatih. Dengan tekad bulat mencari pencerahan, aku tidak lagi menemukan kekurangan. Langkah selanjutnya adalah berlatih. Fase pertama latihan adalah menguji kemampuan bertahan hidup. Lo Feng berpikir, jalan hidup dan mati primordialku berfokus pada kehidupan, mengejar tubuh yang sangat besar, dan mengejar kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat. Jadi mari kita lihat bagaimana kemampuan bertahan hidup dari ke-15 avatar ini. Di ruang sunyi di rumah gua Lo Feng, cakupan ruang waktu sangat luas dan sebuah susunan besar muncul di dalam ruang yang sunyi itu. Ke-15 avatar itu terbang membentuk formasi ini. Ke-15 avatar ini masing-masing dalam keadaan 1/10 ekstrim. Jika dibandingkan satu sama lain cukup adil. Jika semua avatar ini mempertahankan keadaan paling ekstrim, itu akan memberi beban berat pada jiwa. Dan Lo Feng tidak dapat mempertahankan 15 avatar ekstrim secara bersamaan. Mengurangi masing-masing menjadi hanya 1/10 dari keadaan ekstrim membuat jiwa jauh lebih rileks. Mulailah meniru serangan kehidupan primordial bawaan. Secara bertahap, tingkatkan kekuatan dari kehidupan tingkat tinggi. Serang ke-15 avatar ini dengan entitas yang sama. Kultivator Lo Feng, kekuatan serangan akan dimulai dari tingkat tahap awal kehidupan tingkat tinggi. Sebuah suara lembut terdengar. Kemudian, kobaran api biru tua muncul begitu saja dari dalam formasi yang luas ini, membakar setiap avatar. Dengan kemampuan tanah asal, ia dapat dengan mudah mempertahankan kekuatannya pada tingkat kesempurnaan primordial tingkat dunia. Seiring dengan terus meningkatnya kekuatan, tanah asal masih dapat mengatasinya, tetapi itu akan membutuhkan sejumlah besar poin hadiah. Ke-15 avatar Lo Feng masing-masing duduk bersila, merasa rileks saat api biru tua membakar mereka. Kemudian kobaran api biru tua tiba-tiba berubah menjadi embun beku biru tua. Hawa dingin yang sangat menusuk meresap ke setiap avatar, sementara ruang angkasa sedikit bergetar. Bilah-bilah ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti para avatar. Berbagai serangan dilancarkan dan ke-15 avatar ini tetap tidak terluka. Kekuatannya meningkat ke tingkat tahap menengah dari kehidupan tingkat tinggi. Suara lembut itu terdengar. Kekuatannya meningkat hingga mencapai tingkat tahap akhir kehidupan tingkat tinggi. Tingkat daya meningkat secara bertahap. Beberapa kerusakan mulai muncul di beberapa bagian permukaan avatar, tetapi kerusakan kecil tersebut langsung diperbaiki berkat kekuatan hidup mereka yang luar biasa. Tingkat kekuatan meningkat ke tahap awal primordial tingkat dunia. Gelombang fluktuasi menyelimuti ke-15 avatar dalam seluruh formasi, menghasilkan transformasi kualitatif kekuatan dari kesempurnaan primordial tingkat tinggi menjadi tahap awal primordial tingkat dunia. Ke-15 avatar yang sebelumnya lebih tenang mengalami luka parah. Avatar yang paling parah terkena dampaknya dengan sisik putih keperakan di permukaannya. Semua sisik putih keperakan itu hancur akibat fluktuasi yang tak terlihat. Lapisan kulit
daging, dan fasia yang menutupinya dengan cepat hancur dan lenyap, hanya menyisakan tulang berwarna hitam keemasan yang bertahan. Avatar ini hanya memiliki kerangka yang tersisa, dan kekuatan kerangka tersebut masih melindungi ratusan asal-usul di dalamnya. Seiring bertambahnya kekuatan, kerangka mulai retak dan asal-usulnya mulai hancur. Hanya beberapa saat berlalu, kerangka itu sepenuhnya berubah menjadi bubuk. Semua asal-usulnya lenyap dan hanya 14 avatar yang tersisa di dalam formasi tersebut. Avatar nomor 2 adalah yang pertama hancur. Lo Feng sangat senang melihat pemandangan ini. Jalur sistem kesadaran pikirannya salah. Meskipun sebelumnya tidak terlihat jelas di bawah serangan ini, dan dengan membandingkan keadaan ke-15 avatar, Lo Feng segera menyadari kesalahan rute yang signifikan dari avatar kedua. Dalam upaya mendapatkan tubuh fisik yang sangat besar, aku mengurangi kekuatan komandan kesadaran pikiran. Namun hasilnya adalah, meskipun tubuh menjadi lebih besar, kemampuan perlindungan daging dan tulang melemah. Sistem kesadaran pikiran berupaya untuk mengendalikan sepenuhnya setiap bagian dari kesadaran kekuatan. Seiring bertambahnya ukuran tubuh, tuntutan pada sistem kesadaran pikiran pun meningkat. Proses berpikir avatar kedua Lo Feng adalah untuk sedikit mengurangi tuntutan. Menurunkan tingkat kendali kesadaran pikiran memungkinkan kendali yang lebih kasar atas tubuh yang jauh lebih besar. Namun hasilnya adalah terhadap serangan dengan tingkat yang sama, tubuh yang lebih besar tetapi dikendalikan secara kasar adalah yang pertama kali roboh. Selain fluktuasi mengerikan di dalam formasi, aura embun beku mulai muncul, bermaksud membekukan setiap avatar Lo Feng. Sementara fluktuasi mengerikan tersebut mencoba menggetarkan dan merobek setiap kekuatan tubuh. Cedera yang dialami avatar yang tersisa dengan cepat menjadi parah. Avatar nomor 9 tidak akan bertahan. Lo Feng menilai dengan cermat. Avatar nomor 9 seluruhnya tertutup oleh baju sirah bersisi hijau tua yang sangat kuat. Dan di tengah es dan embun beku yang mengerikan, baju sirah itu hanya menunjukkan sedikit retakan. Namun, otot dan tulang di dalam avatar ini sudah mulai hancur dan menghilang. Meskipun lapisan pelindung sisik di permukaannya kuat, bagian dalamnya lemah dan asal-usulnya pun mulai menghilang. Seiring berjalannya waktu, di bawah kekuatan yang semakin meningkat dari tahap awal primordial tingkat dunia, dengan semakin kuatnya kekuatan, satu avatar demi satu hancur berkeping-keping. Dari 15 avatar, 3 di antaranya diciptakan dengan konsep paralel ganda, dan semuanya kini telah hancur. Ini menunjukkan bahwa pendekatan paralel ganda itu salah. Menginginkan keduanya justru mengakibatkan tidak ada satupun yang cukup kuat. Kekuatan itu perlahan meningkat, dan satu avatar demi satu hancur berantakan. Kekuatannya telah meningkat ke fase menengah dari primordial tingkat dunia. Suara lembut itu bergema lagi. Pada saat ini, kekuatan di dalam formasi itu sangat dahsyat dan menakutkan. Makhluk hidup primordial tingkat tinggi biasa akan berubah menjadi debu begitu memasukinya. Bahkan, makhluk primordial tingkat dunia yang baru naik ke tingkat yang dharmanya belum sempurna tidak akan bertahan lama di dalam formasi tersebut. Saat ini, Lo Feng masih memiliki 3 avatar yang melawan. 12 avatar sebelumnya semuanya runtuh selama tahap awal primordial tingkat dunia, memungkinkan Lo Feng untuk mengidentifikasi setiap kekurangan mereka dan memperoleh wawasan yang mendalam. Ruang di dalam formasi tersebut sudah terdistorsi dengan untaian api hitam yang membakar di mana-mana dan kabut beracun menutupi kulit.
otot, dan tulang ketiga avatar Lo Feng, membuat situasi menjadi sangat mengerikan bagi masing-masing. Di antara ketiga avatar ini, salah satunya adalah avatar ketujuh yang terkecil dari 15 avatar. Meskipun ukurannya kecil, seluruh tubuhnya seperti senjata tetap bertahan. Yang lainnya adalah avatar ke-12 yang terbesar dari 15 avatar, yang seluruh tubuhnya menahan serangan di bawah kendali sistem kesadaran pikiran. Yang terakhir adalah avatar ke-11, sedikit lebih kecil dari yang ke-12. Ini berarti bahwa dari 15 avatar, 2 yang terbesar dan 1 yang terkecil bertahan paling lama. Avatar ke-11 ini, Lo Feng cukup terkejut. Aku mengejar tubuh fisik yang lebih besar dan mengadopsi pendekatan yang sama seperti avatar kedua, mengurangi kendali sistem kesadaran pikiran. Avatar kedua adalah yang pertama dieliminasi, tetapi yang ke-11 ini bertahan hingga sekarang. Tubuh fisik ketiga avatar tersebut benar-benar roboh hampir bersamaan. Selama keruntuhan tersebut, 2 avatar pertama hancur sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Hanya avatar ke-11 yang masih memiliki 10.000 asal-usul yang tetap ada meskipun tubuh fisiknya telah hancur. Di bawah serangan yang mengerikan ini, 10.000 asal-usul ini saling terkait seperti susunan bintang. Secara kolektif melawan serangan eksternal, asal-usul ini memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap serangan eksternal daripada daging dan tulang sebelumnya. Avatar ke-11 ini asal muasalnya memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih kuat daripada tubuh fisiknya. Lo Feng menatap 10.000 asal muasal itu dengan terkejut dan kagum. Namun, tubuh fisik avatar ke-11-nya hancur lebur. Kemampuan bertahan hidup setiap asal-usul sangat luar biasa, dengan gigih bertahan selama lebih dari 100 napas waktu. Tetapi seiring berkurangnya jumlah mereka, akhirnya menyebabkan pemusnahan total. Di luar formasi, Lo Feng sangat gembira. Avatar ke-11 mengadopsi pengendalian sistem kesadaran pikiran yang dikurangi, sebuah kesalahan besar. Itu melemahkan pertahanan tubuh fisik. Namun, itu memiliki keuntungan yang luar biasa. Ini dibuat menggunakan metode pembuatan origin core, menghasilkan versi yang paling sempurna. Ini yang paling cocok untukku. Lo Feng sepenuhnya mengerti. Untuk dao kehidupan dan kematian primordial yang paling utama, hanya ada satu inti, yaitu origin core atau inti asal. Segala sesuatu berputar di sekitarnya, membangun sebuah dao. Adapun jalan setengah kehidupan dan kematian primordial, semua wawasan dan misteri berasal darinya. Itu pada dasarnya adalah benih yang dalam pikiranku telah mekar dan memungkinkan untuk memahami 6 sistem utama. Keenam sistem utama tersebut semuanya berasal dari jalur kehidupan dan kematian setengah primordial. Setelah menyerap pengalaman dari 15 avatar dengan pencapaian yang sukses dan pelajaran dari kegagalan, Lo Feng yakin bahwa ia dapat menciptakan versi dao kehidupan dan kematian primordial yang paling sempurna. Lo Feng pertama-tama menciptakan 3 avatar yang paling tahan lama, menggunakan keunggulan mereka untuk secara signifikan meningkatkan kecepatan pemrosesan dan pemahaman pemikiran spiritual. Kemudian, ia mulai menciptakan dao, sebuah pola rahasia terukir di kekosongan. Kali ini, Lo Feng memulai dengan membangun sistem asal. Sistem asal Lo Feng jelas berbeda dari inti kehidupan milik para leluhur. Inti kehidupan para leluhur lahir secara bawaan. Sejak kelahiran, ia terus berevolusi seiring pertumbuhan. Di dalamnya terkandung misteri berbagai dao, energi yang nyaris tak terbatas, bahkan jiwa itu sendiri. Karena itu, begitu inti kehidupan hancur, kematian menjadi tak terelakkan.
Namun para penguasa adalah eksistensi tanpa kelemahan fatal. Leveng tentu tidak akan menciptakan sebuah jalan yang menyimpan kelemahan semacam itu. Setelah menembus misteri asal-usul, ia menciptakan sistem asal yang sepenuhnya sesuai dengan dirinya sendiri. Singkirkan kelemahan, ekstrak kekuatan, pahami esensinya. Dengan sang primordial sebagai fondasi, pikiran sebagai penuntun, kehidupan dan kematian saling menjalin, lalu kembali ke asal. Sebagai seorang kultivator sejati, kekuatan terletak pada kemampuan menembus esensi dari kekuatan itu sendiri. Dao bersifat abadi, maka sang penguasa pun kekal dan tak akan pernah mati. Kali ini jauh lebih sempurna daripada 15 avatar sebelumnya. Meski telah gagal puluhan juta kali, Leveng tetap tenang. Ia tidak berani yakin akan keberhasilan. Namun ia tahu selama ada kemajuan, jarak menuju kesuksesan akan terus menyusut. Di tanah asal, 3 sosok berkumpul, duduk berhadapan sambil minum dan berbincang santai. Saudara Tianlang mampu menembus dari kehidupan tingkat tinggi menuju tingkat dunia, bahkan memahami garis keturunan untuk melakukannya. Itu sungguh luar biasa. Pria bertanduk melengkung itu menghela napas penuh kagum. Ini hanya keberuntungan. Tianlang tersenyum merendah hati. Kebetulan aku menemukan garis keturunan yang cocok. Dengan pemahaman lebih dari 70% terhadap garis keturunan tingkat dunia, ujar tetua berhidung merah, fondasimu sangat dalam. Kau memiliki peluang mencapai kesempurnaan primordial tingkat dunia. Tianlang hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul itulah batas kemampuannya. Berbeda dengan kultivator Dao Fusion. Konon, sebelum melompat keluar dari sangkar jalinan, mereka sudah mampu memahami berbagai garis keturunan tingkat dunia. Potensi pemahaman mereka menakutkan. Namun, jalur garis keturunan memiliki batasnya, kecuali penguasa Naigu. Aku tidak pernah berharap menjadi seorang penguasa, Tianlang berkata dengan jujur. Saudara Guan Yu mungkin punya peluang. Tetua berhidung merah tertawa kecil. Aku sendiri bahkan tak berani memikirkannya. Aku juga. Tianlang mengangguk. Saudara Guan Yu adalah kultivator Dao gabungan. Bakatmu jauh di atas kami. Guan Yu terkekeh. Sebelum keluar dari sangkar jalinan, ia telah memahami 5 garis keturunan tingkat dunia. Setelah mencapai tingkat dunia, peningkatan tingkat kehidupan membuatnya mampu memahami ratusan garis keturunan dengan sangat mudah. Itulah standar para kultivator Dao Fusion. Saudara Tianlang, tanya Guan Yu tiba-tiba, apakah penguasa Yuan belum juga memanggilmu? Belum, nada suara Tianlang mengandung kegelisahan. Para penguasa memiliki avatar tak terhitung jumlahnya. Guan Yu merenung. Kelahiran makhluk tingkat dunia seharusnya bukan urusan kecil. Penundaan ini agak aneh. Penguasa tentu memiliki pengaturannya. Tetua berhidung merah tersenyum. Kita hanya perlu mengikuti kehendak mereka. Namun di hati Tianlang, kegelisahan itu tak kunjung sirna. Di tepi danau gelap tanah asal, 7 penguasa berdiri bersama, yaitu Yuan, Jin, Wulan, Ming Huang, Naigu, Starlight, dan Moman. Tiba-tiba, 7 pasang mata serentak memandang ke arah pulau primordial. Sebuah terobosan, mata Yuan berbinar. Kemajuannya terlalu cepat. Jin tertawa. Pengasingannya hanya sedikit lebih dari 25 zaman, bahkan lebih cepat dari Starlight. Starlight tersenyum. Jalan Dao hidup dan mati primordial. Dia ditakdirkan unggul dalam pertarungan langsung. Melanggar hukum dengan kekerasan. Wulan menghela napas. Itulah jalan terberat, tambah Ming Huang pelan. Mereka semua tahu makhluk yang menembus Dao tertinggi sebelum mencapai tingkat kehidupan yang sesuai akan memiliki potensi yang mengerikan setelah menjadi penguasa.
Terobosannya harus dirahasiakan, kata Yuan tegas. Kita butuh kejutan. Para leluhur harus membayar harga, kata Jin dengan dingin. 7 penguasa pun mengalihkan perhatian mereka, mengunci ruang waktu ruang sunyi di rumah gua Lo Feng. Di dalam pengasingan, Lo Feng menyempurnakan langkah terakhir. Energi biru tua mengalir mengelilingi peta pola rahasia. Energi tingkat tertinggi lahir dari Dao yang hampir sempurna. Ketika langkah terakhir selesai, peta pola rahasia yang sempurna terbentuk. Pada saat itu, Lo Feng merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi hidup melalui avatar. Kini, ia hidup melalui Dao. Di mana Dao berada, disitulah dirinya berada. Akhirnya, aku telah menciptakan Dao kehidupan dan kematian tingkat primordial. Cahaya peta pola rahasia pun menghilang, menyatu ke dalam dirinya. Lo Feng, suara lembut Starlight terdengar. Selamat atas langkah yang telah kau ambil.